Iya, gimana Bu? Dari ini, dari motong sapi, Mas. Enggak Bu, dari kemarin Bu kalau potong-potongnya Bu sudah. Oh gitu. Iya, Teman-temannya dibagi nggak ini? dibagi apa tuh Bu? Kan Dibagi jauh-jauhan Bu. jauh ya. Oke. Alhamdulillah ya kalau semuanya dalam keadaan baik, boleh ditutup apa namanya videonya. Kalau misal, iya teman-teman semuanya, tetap ya pesan saya tetap jaga apa namanya protokol kesehatan, jangan lupa karena kita tahu sendiri corona semakin luar biasa ya. Kebetulan saya itu apa namanya mudik ya karena sudah boleh mudik ya. Mudik dan ini masih rasanya masih capek-capek ya di badan ya. Ternyata di dulu apa waktu saya di Bintaro itu luar biasa ya, saya jaga diri gitu ya, nggak hampir 4 bulan nggak keluar rumah. Wah, saya balik ke sini ke rumah ibu saya di Jawa Tengah. Ternyata kalau di sini seperti maksudnya udah nggak seperti ya biasa, nggak ada apa-apa gitu ya. Beda kayak waktu di Bintaro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan ini ada cerita sedikit gitu ya. Teman-teman tahu janji jiwa nggak? Tahu Bu, kopi. Tahu ya, semuanya tahu ya. Kayaknya semuanya itu ada 800 outlet ya kalau nggak salah. Ini kebetulan tadi malam tuh saya ngobrol gitu ya sama saudara ya. Kebetulan dia mau ada rencana buat apa friends. Nah, kebetulan kok temanya hampir mirip nih ya. Kayak apa pertemuan kita di pertemuan 10 kalau nggak salah ya. Kayak dengan iya anak saya menyusul ke sini sebentar ya. Aduh, sebentar maaf saya ini matiin dulu ya. Kecil. Oke, maaf ya intermezzo ya. Tadi anak saya masuk ke kamar. Jadi kemarin malam gitu ya. Oh iya benar kemarin malam saya ada ngobrol sama saudara terkait dengan janji jiwa. Saya tuh pengen tahu itu proses bisnisnya kalau franchise janji jiwa itu seperti apa. Ini saya mungkin bisa sharing ke teman-teman semuanya ya. Memang ini nanti kalau teman-teman apalagi sudah uh, bekerja di mana itu di BPK atau auditor gitu ya, auditor eksternalnya pemerintah. Ya, ini sebelum mengaudit kan salah satunya kita harus mengetahui namanya gimana sih proses bisnis dari suatu perusahaan seperti itu. Oke, terlalu banyak gangguan ya sepertinya kalau di rumah sini. Oke, jadi kalau saya nanya, kemudian gimana sih proses franchise yang ada di Janji Jiwa itu sendiri ya? Saya ketemu nih jawabannya. Nah, itu seperti kurang lebih seperti teori kita yang kemarin ya. Kalau nanti teman-teman mungkin nanti setelah lulus dari STAN gitu ya, punya uang banyak gitu. Uangnya kalau untuk selain investasi berupa properti, tanah maupun bangunan bisa juga untuk di franchise. Tapi hati-hati juga ya. Setelah saya pelajari proses bisnisnya tadi malam gitu ya, proses apa namanya franchise fee dari si Janji Jiwa ini ternyata 80 juta gitu ya. Kemudian biaya dari interiornya tuh dari sana semua ya. Interior, kemudian cup-cupnya, kemudian
Pokoknya yang untuk isi, untuk gambar-gambarnya gitulah. Pokoknya segala macam mulai dari kursi habis dana kalau nggak salah sekitar 115 atau 125 juta. Nah itu setelah saya baca lagi BEP untuk menutup biaya franchise fee itu sendiri ternyata harus memakan waktu sekitar 1 tahun, 11,5 bulan ya, kurang lebih 12 bulan lah, 1 tahun. Itu kalau penjualannya tuh rendah. Kalau dia sedang, dia hanya memakan waktu kurang dari itu, kurang dari 12 bulan. Kemudian setelah saya baca kembali, nah untuk menutup biaya propertinya itu berapa? Karena kan butuh properti ya, kalau nggak sewa, kemudian biaya lain-lain lah, itu ternyata butuh waktu 3 tahun gitu ya. Dan bayangkan ya, yang memiliki dari franchise Janji Jiwa itu sendiri, dia sampai saat ini tuh sudah memiliki kurang lebih 800 outlet gitu ya. 800 dikalikan 80 berapa coba? 6,4 M gitu ya. Kemudian kalau kita tengok lagi, selain si franchisee gitu ya, franchisee itu harus membayar di awal franchise fee, dia juga harus membayar royalty fee. Royalty fee itu seperti di teori kemarin itu bahwa si franchisee ini harus membayar sekian persen setiap bulan kepada si Janji Jiwa ini sendiri. Setiap misal penjualannya 70 cup, itu berapa persen sih yang harus disetorkan kepada pemilik franchise ini sendiri. Kemudian yang kedua, dia juga harus semua bahan bakunya tuh harus dari yang pemilik dari franchise ini sendiri. Gimana teman-teman, tertarik nggak kira-kira kalau ada proses bisnis seperti ini? Itu kalau 80 juta lokasi dari kita apa mulai kosongan? Maksudnya gimana? Sorry. Kayak gini, kalau saya pernah dengar kalau Alfamart tuh kayak gini, sekian ratus juta kalau kita punya lokasi, kalau kita nggak punya lokasi, nambah. Nah kalau ini 80 juta lokasi dari kita. Ya, 80 juta tuh cuman buat bayar franchise fee-nya aja, Mas. Buat brand-nya tuh loh, bayar brand-nya. Okay. Saya mau pakai ini. Properti, kemudian sewa itu ya, ruko dan segala macam dari kita. Jadi setelah saya hitung-hitung ya tadi malam tuh, ternyata untuk mengembalikan semuanya gitu ya sampai BIP itu dibutuhkan waktu, kalau misal penjualannya rendah ini ya, dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Padahal teman-teman tahu sendiri ya, dalam 3 tahun ke depan, nah, ini kira-kira prospek kopi, karena kan makin lama bisnis itu ini ya, ini pelajaran bisnis aja ya, tambahan dari saya. Karena saya memang masnya suka dagang gitu ya. Dulu saya pernah punya outlet baju anak-anak Amar itu yang dari Bandung. Jadi ini kalau teman-teman yang suka bisnis atau nanti kayaknya saya mau tertarik nih, selain jadi PNS saya juga pengen nyoba di peruntungan di bisnis. Teman harus tahu kalau karakteristik dari franchise ini sendiri. Kopi itu dalam 3 tahun ke depan kira-kira dia masih oke nggak prospeknya, kan seperti itu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persaingan di dunia kopi itu di kota saya sendiri, kota kecil ya. Saya itu asalnya dari Pati gitu ya. Di Pati aja kafe kopi gitu ya. Kali. Kebetulan di daerah dekat saya tuh pakai GrabFood gitu ya, banyak banget, ada 10-an lebih ya, 10 sampai 15 kedai kopi. Nah itu luar biasa sekali. Padahal teman-teman tahu sendiri kalau yang namanya bisnis dia semakin padat, otomatis kan customer bakalan turun ya. Meskipun kita tahu sendiri bahwa penggemar kopi ini banyak ya, tapi kan lama-lama jenuh gitu ya orang. Nah, padahal si pemilik franchise ini ya, franchisee gitu ya, pemilik franchise ini sendiri, dia harus memutar otak 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, saya sudah harus pindah nih. Makanya saya bilang ke teman-teman semuanya bahwa ide itu mahal. Pelajaran di kelas itu adalah kalau kayak hard file lah. Kalau komputer tuh hard file. Terus kalau ide-ide tuh seperti soft files yang
itu tuh mahal sekali gitu loh masnya buat makanya kenapa para pengusaha itu kalau untung tuh untungnya luar biasa. Kemudian saya pernah tahu sendiri ya, kalau nggak salah di daerah Pantura, mungkin saya sudah pernah cerita di kelas ini, ada juga yang namanya franchise itu Coach Hotahu gitu ya. Itu setelah saya tengok, dulu saya sempat tertarik mau ke sana, nanti saat tengok 3 tahun kemudian si franchise ini ya, jenis franchise ini, Coach Hotahu ini, dia sudah mati gitu, padahal dulu ininya banyak banget, itunya outletnya banyak banget. Itu si pemilik franchise-nya itu, si Coach Hotahu kan dia sudah untung banyak banget ya. Padahal dari kita yang sebagai franchisee gitu ya, baru mau mulai udah gulung tikar duluan. Nah itu sedikit wacana, selain wacana, sedikit gambaran kalau teman-teman suatu saat nanti mau membuka bisnis. Saya yakin karena anak-anak muda zaman sekarang kan getol ya untuk buka bisnis itu, bisnis ini gitu. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan materi kita kali ini. Kita ke pertemuan 13 terkait dengan kalau kemarin asesmen dan perlakuan akuntansi dari sisi lessee, sekarang dari sisi lessornya. Yang kemarin kalau nggak salah sudah saya bahas ya, itu terkait dengan lessor. Atau mungkin ada yang mau ini dulu deh, mau nyoba menerangkan apa sih yang kamu tahu dari sewa leasing ini. Asesmen dan perlakuan akuntansi dari sisi lessor ini, teman-teman kira-kira dari 425 ini bisa nyimpulin nggak? Karena ini kan materi yang mudah ya menurut saya. Ya, ada yang mau nyoba? Ayo. ayo tes. Ya, teman-teman nih masih ini ya, masih kenyang sama sate ya. Halo? Apakah dengar suara saya tunjuk ya? Halo. Ya, saya tunjuk Dengar, aja Bu. ya. Ya, saya tunjuk aja. Sebentar. Ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 1, Bu. Oke, tanggal 1 ya. Oh, Mbak Dinda. 1 ditambah dengan tanggal lahir saya 19, 20 siapa? 20. Mega. Mega, Bu. Mbak Mega. Ayo Mbak Mega. Kalau enggak mau ini dulu deh Mbak Mega. Ini kan yang gampang dulu ya. Ini nerangin bagian saya nih. Yang kemarin sebenarnya udah sih saya, tapi saya coba ngecek lagi. Silakan Mbak Mega. Halo Mbak Mega di sana? Atau Mbak Mega ini lagi mikirin ya, wah ternyata ini ya mau saya pengen usaha franchise tapi ternyata kurang oke gitu ya. Mbak Mega tertarik nggak dengan bisnis seperti itu Mbak Mega? Mau sih Bu. Mau? Iya nanti ya kalau sudah lulus terus sudah ada ini ya, udah ada uangnya dikumpulin gitu ya Mbak Mega ya. Iya, saya buat itu. Iya, hati-hati aja kalau mau bisnis franchise. Jangan sampai, karena ini ada kejadian ya, saudara saya bisnis franchise gitu ya, franchise tertentu, dia baru berumur 1 atau 1,5 tahun, udah karena pasangan udah terlalu jenuh gitu ya, udah padet, kemudian belum BEP tapi sudah sudah rugi duluan, sudah tutup outletnya duluan. Makanya nanti kalau paling oke gitu ya teman-teman, kalau franchise yang paling oke tuh ya itu tadi Indomaret, Alfamart kan itu nggak ada matinya, bahan sembako tuh nggak ada matinya gitu ya. Oke, silakan Mbak Mega. Bagian ini. Oh bentar. Oh ya. Untuk lessor itu kan dia ada 2 tahapan, apakah dia dianggap menjadi finance lease atau operating lease. Nah, tahapan yang pertama apa? Yang pertama itu untuk menjadi finance lease, sifat sewa itu harus non-cancelable, lalu dilakukan asesmen pada langkah berikut. Jadi kalau dia sifatnya cancelable, berarti dia sudah tidak bisa dikategorikan sebagai finance lease, tapi masuknya operating lease.
Nah, untuk yang tahap keduanya, maka kita melakukan asesmen 5 uji klausul sewa. Nah, jika salah satu uji ini terpenuhi, maka jenis sewa tersebut dikategorikan sebagai finance lease. Nah, yang pertama itu, adakah transfer kepemilikan, itu transfer of ownership test. Kalau misalnya dia ada, berarti dia dikategorikan finance lease. Kalau dia tidak ada, berarti kita lanjut ke kategori yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah purchase option test, yaitu adakah opsi pembelian. Kalau misalnya dia ada, berarti dia masuk ke finance lease. Tapi kalau dia tidak ada, maka kita bisa masuk ke opsi yang ketiga. Untuk yang ketiga ini ada lease term test, yaitu apakah termin sewa itu lebih besar sama dengan 75% dari usia manfaat. Kalau misalnya dia lebih besar dari 75%, maka dia bisa dikategorikan sebagai finance lease. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 75%, maka kita bisa menggunakan opsi yang selanjutnya, yaitu present value test, yaitu apakah present value pembayaran sewa itu lebih dari 90% dari harga wajarnya. Nah, kalau misalnya present value-nya itu lebih dari 90% harga wajarnya, maka dia dikategorikan finance lease. Tapi kalau tidak juga, maka kita menggunakan opsi yang kelima. Opsi yang kelima ini adalah alternative use test, yaitu apakah lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset. Kalau misalnya dia jawabannya iya, maka dikategorikan finance lease. Tapi kalau tidak, berarti operating lease. Nah, jadi dengan kelima tes ini kita bisa mengklasifikasikan apakah sewa ini masuk ke finance lease atau operating lease. Kalau misalnya tidak ada sama sekali dari tahap 1 maupun salah satu dari tahap 2 ini tadi, maka dia dikategorikan. Oke, terima kasih Mbak Mega. Ya, benar sekali ya. Tadi Mbak Mega sudah menjelaskan kriteria-kriteria seperti apakah yang harus diperlakukan gitu ya. Ini terkait dengan pencatatan akuntansi lessor, agar dia kita catat sebagai apa sih si lessor ini, sebagai kita catat dengan menggunakan metode finance lease atau operating lease-nya. Yang pertama, saya yakin teman-teman sudah hafal, akan ada tahap pertama, kemudian ini jenis sewa ini non-cancelable enggak? Ya, tahap kedua ini jadi ini ada 5 tes ya, tapi 5 tes itu enggak harus semuanya terpenuhi gitu, enggak, maksudnya ketika ada salah satu aja gitu, misal 1, 2, 3 ini enggak ada, tapi ternyata di alternatif di tes keempat PV pembayaran sewa itu lebih besar sama dengan 90% dari harga wajar, berarti dia sudah bisa dikatakan kita mencatatnya menggunakan metode finance lease. Itu dengan catatan bahwa tahap pertama itu dia harus non-cancelable terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Mbak Mega. Ini saya buat bagian putih ini ya. Finance lease itu harus memenuhi syarat 2 tahap itu. Kemudian kalau operating lease itu berarti dia tidak lolos uji, dia tidak non cancelable. Kemudian dia juga dari kelimanya ini dia juga tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Kemudian kira-kira bagaimana sih perlakuan finance lease bagi lessor? Jadi kan hari ini kita berbicara 2 metode ya. Yang pertama finance lease, kemudian kita berbicara terkait dengan operating lease. Yuk, ada yang mau coba? Kira-kira finance lease itu seperti apa sih metodenya untuk lessor ya? Lessor. Ayo, ada yang mau nyoba? Oh, enggak, saya tunjuk ya. Biar cepat. Saya Bu. Oh, Mbak Meltri. Ya. Meltri. Ya. Saya catat dulu Mbak Meltri. Gimana Bu? Saya catat terlebih dahulu bentar. Oke. Mbak Meltri. Ya, silakan Mbak. Jadi bagaimana perlakuan finance lease bagi lessor? Yang pertama merupakan sebagai salus type lease. Nah, itu lessor memperlakukan sewa sebagaimana menjual aset, di mana fair value-nya itu lebih tinggi dari cost of asetnya. Kemudian
lessor mencatat list receivable dan mengeliminasi aset sewa. Kemudian untuk menghitung list receivable dapat dicari dengan present value of rental payments ditambah dengan present value of guaranteed dan unguaranteed residual value. Oke, terkait guaranteed and unguaranteed kira-kira paham nggak Mbak? Ya Bu, jadi kalau misal ada guaranteed residual value, benar Bu? Ya. Baik guaranteed maupun residual value nanti untuk mencari list payment-nya itu tetap dikurangkan dari si nilai wajar. Kemudian untuk mencatat jurnalnya, misal sales revenue atau cost of goods sold itu antara guaranteed sama unguaranteed itu dibedakan ya Bu. Oke, stop dulu. Itu nanti. Terima kasih Mbak ya, Mbak Meltri ya. Untuk dibedakannya seperti apa nanti saya mau ngetes teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, kemudian ke sini. Sekalian ya Mbak Meltri ya. Yang kedua, selain finance list, nah tadi kan ada dikatakan, oh ada dua metode kok Bu. Yang pertama finance, yang kedua adalah operatingnya. Nah gimana kira-kira untuk operating listnya ini? Nah, dikategorikan sebagai operating list itu jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas tadi yang dijelaskan oleh Mega. Nah, dalam operating list ini, sewa itu diperlakukan seperti menyewakan barang atau aset. Seperti yang telah kita pelajari dulu-dulu di pengakun itu. Jadi nanti mencatat pendapatan itu pendapatan diterima di muka atau unearned rent revenue dan mencatat adanya depresiasi. Iya. Jadi intinya gimana Mbak? Kalau operating list itu hanya biasa ya, perlakuannya kayak sewa kos-kosan gitu ya. Iya. Sewa kos-kosan. Teman-teman masih ngekos nggak ini? Udah nggak ya? Enggak Bu. Udah nggak ya? Oh, udah boleh ya? Maksudnya resign gitu aja bisa ya? Barang-barangnya masih di sana gitu ya? Oke. Oke. Kita sekarang masuk ke soal-soal. Nah, kita masuk ke soal-soal. Nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan. Dulu kita mau mengerjakan apa dari finance list ini sendiri. Kemudian coba nanti saya nanya di yang saya kasih contohan ini. Nah, ini harus tahu nih, kenapa ada beda di sini. Kemudian ini kenapa yang guaranteed residual value ini lebih gede nih daripada unguaranteed. Ya, ada yang mau nyoba? Ya, saya tunjuk ya. Tadi 20 ya. 20 dibagi 2 dan tanggal saya 6. 8. Oh. 8 siapa? 8. Saya Bu. Oh, Mbak Sila, silakan. Dibuka videonya Mbak Sila biar saya lihat. Tadi saya lupa ya buat ini biar tahu teman-teman mana yang mana biar hafal. Mbak Sila dulu Mbak Sila. Tapi Mbak Sila ini sering ini kok ya. Sering apa namanya? Aktif ya Mbak Sila ya? Lumayan. Lumayan ya. Saya ganti aja ya Mbak Sila ya. Boleh? Ini ikhlas nggak diganti? Milih siapa? Coba. Iga. Boleh Iga Bu, Iga. Iga, oke. Wah, Mas Iga. Silahkan dipilih, udah dipilih tuh sama Mbak Sila. Ini Mas, di apa? Dibuka videonya. Dibuka, coba. Oke Mas, oke. Udah pernah juga nih ya Mas. Udah nggak apa-apa wes. Nanti habis ini kamu milih siapa ya? Oh iya Bu. Ini
dari mananya Bu? Dari awal ya berarti? Dari awal, coba saya dengar dulu kamu ngomong. Ini kan ada soal ini udah maaf Bu saya grogi ya, ini kan udah diketahui beberapa dari sifat perjanjian sewanya non cancelable selama 5 tahun, pembayaran sewanya ya intinya kan udah diketahui. Yang pertama-tama tuh kita hitung pembayaran sewa tahunannya Bu, atau uji klausul sewa boleh juga dulu buat nentuin apakah ini nih finance lease atau operating lease. Yang pertama itu kan di sini tuh tahap pertama itu kan udah dikatakan non cancelable. Berarti tahap pertamanya tuh udah lolos. Sekarang kita tahap keduanya tuh assessment yang 5 itu. Seperti di sini kan transfer kepemilikan. Dalam soal tuh gak ada dibilang bakal ada transfer kepemilikan, jadinya assessmentnya tuh gak ada. Habis itu opsi beli juga gak ada. Nah, untuk periode sewanya tuh dikatakan di sini mana tuh 5 tuh. Sifat perjanjiannya kan tuh 5 tahun. Nah, usia ekonomisnya juga 5 tahun. Jadinya periode sewanya tuh 100% ini nih udah memenuhi satu assessmentnya. Untuk present value-nya 40 untuk present value-nya kan dibilang saya salah ini ya? Ya, kan nilai wajarnya tuh 100.000 kan batasnya. Habis itu dikurangi nilai residu jadinya nanti. Ya Bu, salah Bu yang kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya adalah dari salah satu uji tahap kedua ini yang salah satunya itu sudah terpenuhi, berarti sudah oke, dia sudah dikategorikan sebagai apa? Sebagai finance lease. Nah, finance lease berarti kita kalau ketemu soal kayak gini berarti kita harus menggunakan atau mencatat menggunakan metode finance lease. Paham ya Mas Iga ya? Nah, terus habis kita ngerjain apa nih? Menghitung pembayaran sewanya Bu. Ini kemarin sudah diajarin juga ya. Gimana nih? Di soalnya kan dibilang pembayaran sewanya itu nilai wajar asetnya tuh 100.000. Itu kita kurangi nilai residunya. Nilai residu dalam soal itu kan 5.000. Nah, yang dipakai tuh present value single sum kayaknya. Jadi itu maksudnya buat apa Mas Iga? Itu kan 5.000, kenapa harus di present value kan? Untuk mengetahui nilai sewa di masa sekarang Bu. Ya, untuk mengetahui nilai residu. Nilai residu ya, bukan nilai sewa ya. Untuk mengetahui. Nah, nilai residu yang sekarang. Ya. Kemudian nilai residu itu sebenarnya apa sih, Mas? Fair value pada nilai fair value akhir Bu. Nilai fair value, kok bahasamu sendiri apa? Kalau kamu misal pakai saya tanyain Mas Iga, misalnya yang nanya bukan saya ya, yang nanya itu siapalah, petani gitu ya, atau yang nanya tuh pokoknya orang yang nggak ngerti akuntansi. Kira-kira Mas Iga mau jelasin nilai residu itu apa Mas? Nilai sisa Bu. Nilai residu. Ya udah nggak apa-apa, itu bahasa terjemahannya ya, nilai residu, nilai sisa. Oke, paham ya, tapi ya nilai residu apa ya Mas Iga ya? Atau nilai jual pada akhir masa sewa Bu. Nilai jual, nilai sisa barang gitu ya, nilai sisa barang setelah
akhir masa sewa tuh ada berapa sih gitu ya. Misal nyewa mobil gitu ya, setelah disewa 7 tahun, setelah itu tuh nilai sisanya berapa, nilai akhirnya nilai. Ya itu Mas. Ya. Terus ini dikurangkan ya, habis itu dicari apa lagi Mas? Pembayaran sewa awal 5 tahunan Bu ya kalau nggak salah. Jadinya 5 atau 4 ya? Coba 5 tahun Bu. Oh iya 5 tahun ya, ini saya copy paste dari yang kemarin. Masih dari Lesi kemarin, tapi ini udah bener sih perhitungannya. Iya 5 tahun. Atasnya berarti annuity-nya tuh 5 sama 4% Kak Bu. Ya. Itu angkanya udah bener ya? Udah bener nih. 5 udah sama 4 berarti. ininya aja yang ini Kak, saya biar cepat gimana, saya copy paste dari yang Lesi kemarin kan. Ini udah bener nih ya, caranya seperti ini. Nanti saya kasih Excel-nya ya. Insya Allah hari minggu depan ya, saya kasih Excel-nya. Jadi teman-teman gampang nanti kalau misal ada soal UAS kayak gini tinggal masukin aja nih. Tinggal diganti. Kalau ini 5 tahun, 5 ganti 5, 4% diganti 4 seperti itu. Iya, ini sebenarnya angka apa Mas? AFPV itu angka apa sih? Present due annuity Bu, present value due annuity. Maksudnya itu maksudnya gimana itu? Gimana ya? Saya nggak hafal ya. Ini maksudnya angka yang digunakan untuk mencari angka faktor Mas. AF itu angka faktor ya. Ini kemarin sudah saya mungkin kalau ini rumus untuk membagi itu ya. Rumus untuk membagi nilai aset ya, nilai aset sewa selama ini 5 tahun. Ini yang kemarin ya, salah ya, 4 tahun. Selama 5 tahun. Jadi ini kalau udah ketemu angka faktor ini nanti digunakan untuk membagi jumlah diperoleh lessor melalui pembayaran sewa. Ini nanti 95 ini. Ketemulah angka nanti 95.890 936 itu dibagi 46299 berarti hasilnya 20.711,13. Nah, 20.000 itu sebenarnya angka apa, Mas? Itu pembayaran sewa setiap tahunnya, Bu. Nah, pembayaran sewa berarti kalau ini dari sisi lessor, kita tuh tiap tahun tuh dapat terima cicilan ya. Kalau kemarin lesi kan kita nyicil gitu ya. Kalau dari lessor berarti kita terima cicilan gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini, Mas Iga. Ini kan kamu tahu nggak perbedaannya? Ini kenapa ya, Bu? Kok ini beda itu? Tahu nggak, Mas Iga? Kalau guaranteed residual value itu ada jaminannya, Bu. Kayaknya ya. Iya, ada jaminannya. Ya, ada jaminan. Enggak, maksudnya dari segi ini kan kita sudah masuk ke, kalau teman-teman masih ingat ya, prinsip-prinsip akuntansi. Masih ingat nggak kira-kira? Ingat nggak? Atau mau dilempar? Mau dilempar ke siapa? Ganti kalau Mas Iga ngelempar ke cewek dia sekarang. Ayo, harus mau. Oh, ya udah. Ya. Saya pikir. Yuk, langsung aja. Lempar ke mana? Siapa? Yang jarang berarti. Yang aktif atau yang jarang, Bu? Terserah. Atau yang apanya Mas Iga gitu kan, teman deket atau sahabatnya. Yuk, langsung aja. Nanti kita ini. Ke Grace, KK aja dah. Eka. Mana? Oh iya Mbak Eka, saya belum pernah lihat ya Mbak Eka. Mbak Eka absen berapa ini ya? 10. Mana Mbak Eka? Oke Mbak Eka, terima kasih Mas Iga, bisa dimatiin. Mbak Eka di sana nggak ini? Oh, udah denger ya. Mbak Eka dihidupin dulu Mbak Eka. Saya belum pernah Mbak Eka ya? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Nah ini ditunjuk sama Mas. Ini harus mau ya. Mbak Eka, kira-kira tahu nggak Mbak Eka? Iya. Yang tadi saya tanyakan. Yang kenapa 100.000, Bu? Yang kenapa, Bu? Maaf. Nah, yang kenapa? Ini kan ada di finansial
kedua tadi ya, kok metode kedua. Metode yang pertama, finance lease, menggunakan sales type lease gitu ya, di mana sewa itu diperlakukan seperti jual beli aset gitu ya, menjual aset. Itu ada nilai residu gitu ya. Itu ada dua macam. Yang pertama ada guaranteed dan yang ada unguaranteed residual value. Nah, ini tolong jelaskan ke teman-temannya, Mbak, ke saya juga. Ini kenapa sih perbedaannya di yang sales price of the asset ini, yang metode yang menggunakan guaranteed residual value ini 100.000, kemudian yang unguaranteed itu 95.000. Dan COGS-nya ini kenapa beda gitu ya? Di unguaranteed itu lebih kecil ketimbang yang guaranteed residual value. Oke. Coba ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kan kalau guaranteed itu berarti kan akan digaransi ya, Bu. Maksudnya berarti residualnya pasti akan didapat lagi gitu, Bu. Tapi kalau yang unguaranteed berarti dia yang nggak dapat. Berarti harus dikurangkan dari yang nilai wajarnya. Salah ya? Ya, nggak apa-apa, dicoba aja. Terus? Nah, kalau yang garansi itu kan berarti dia dapat, Bu, berarti tetap ditambahkan nilai fair value-nya tadi apa? Dari yang 95.890 itu sama nilai residual lagi, karena nanti di akhir tahun dia dapat lagi kan, Bu. Tapi kalau yang ungaransi berarti dia nggak dapat lagi. Jadi harus dikurangin, berarti nilai yang sudah dikurangin antara fair value sama residualnya. Oke, itu mungkin perhitungan matematis ya, Mbak ya, perhitungan matematis Mbak Eka, nggak apa-apa. Makasih Mbak Eka. Nah, kira-kira ada teman-teman nggak yang mau nyoba untuk menerangkan ini terkait dengan saya kasih clue-nya ya. Ini terkait dengan prinsip revenue recognition. Masih ingat nggak? Prinsip revenue recognition. Kemudian ada juga matching concept. Nah, masih ingat nggak? Ini teman-teman dapat di mana ya? KM1 ya, Pak? Aku pengantar mungkin ya, basic banget. Ada yang mau nyoba? Ayo, 425 biasanya semangat. Pasti sudah diterangin, di AKM diterangin nggak ini? Diterangin, Bu. Nah, ayo yang jawab diterangin. Gimana Mbak Salsabila? Jangan saya, Bu, yang teman-teman lain dulu, Bu. Mas Jose, biasanya ini langsung ini ya Mas Jose. Gimana Mas Jose? Nggak usah ragu. Atau Mbak Adinda? Atau siapa lah? Iya. Siapa ini? Ya. Jose, Bu. Ya, Jose. Ya, Mas Jose. Iya. Jadi yang pertama matching konsep dulu. Itu kan berarti pendapatan ditandingkan sama beban. Ketika muncul pendapatan, maka beban terkait itu di jurnal juga. Nah, di sini kita menjurnalnya atau realisasinya adalah adanya akun sales dan akun COGS. Sales sebagai pendapatan, COGS sebagai beban. Oke, hubungannya dengan kedua, ini lebih rendah gimana, Mas? Pendapatan ya seharusnya gitu, Bu. Maksudnya harga jual itu kan pasti lebih besar daripada harga pembeliannya atau modalnya. Nah, terus yang kedua pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Nah, di revenue recognition itu kita baru boleh mengakui pendapatan saat benar-benar terjadinya. Jadi nggak seperti beban yang konservatif. Kalau pendapatan itu tunggu benar-benar ada realisasi baru boleh diakuin.
Nah, di sini unguaranteed residual value-nya itu tidak bisa kita ukur secara andal, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam perhitungan layaknya metode guaranteed residual value. Maksudnya handal gimana nih, Mas? Tidak handalnya atau gimana? Kalau di guaranteed residual value, kita tahu di masa depan kita bakal menerima 5.000 kalau nggak salah nilai residual value-nya, Bu. Sementara kalau unguaranteed residual value, kita nggak tahu di masa depan bakal terima 5.000 itu lagi atau tidak. Iya. Oke. Udah? Udah, Bu. Udah, oke. Terima kasih ya, Mas Jasa ya. Saya terangkan sedikit ya. Tadi benar ya, kurang lebihnya Mas Jose tadi benar. Tapi saya mau menambahkan gitu ya, sedikit. Nah, saya mulai dari mana dulu ya? Jadi gini, di awal kontrak gitu ya, itu kan ada proyeksi gitu ya. Begini loh nilai RP-nya sebesar 5.000 gitu kan. Nah, guaranteed dan unguaranteed dari sisi lessor adalah yang guaranteed ini, si lessor ini pasti dapat residual value atau nilai sisa itu sebesar 5.000. Kemudian yang unguaranteed gitu ya, jika barangnya nggak ada 5.000, ya maka akan terjadi apa? Akan jadi apa? Loss, Bu. Nah, akan terjadi loss atau terjadi kerugian gitu ya. Nah, kita tengok di sini, tetap di bagian, masih di bagian ini ya. Itu kan apa namanya, kita punya aset ya yang akan kita leasingkan dengan nilai kontrak atau lease reservable-nya berapa itu? 100.000 gitu ya. Nah, perbedaan guaranteed dan unguaranteed ada di mana? Ada di pengakuan pendapatan, yaitu sales price. Nah, pengakuan pendapatan itu berarti dia sales price of the asset dan COGS. Untuk pencatatan yang lainnya sama, yaitu nanti bakalan terlihat di jurnal setelah ini. Yang pertama kita bedah dulu terkait dengan guaranteed. Teman-teman boleh catat ya. Siapa tahu apa nanti bermanfaat kalau untuk apa namanya ngerjain soal, biar kalau tahu logikanya kan insya Allah kalau apa soalnya dibolak-balik kan tahu gitu ya. Saya harap sih seperti itu. Nah, saya ulangi lagi yang untuk guaranteed. Mengapa si lessor ini mengakui 100.000 Bu gitu kan? Kenapa nggak 95.000 sekian-sekian Bu gitu kan? Karena apa? Si lessor ini berani mengakui sales revenue atas leasingnya 100.000 karena apa? Terdapat jaminan residual value sebesar 5.000. Di mana ini sesuai dengan prinsip revenue recognition bahwa pendapatan penjualan akan diakui ketika gitu ya. Ada beberapa, banyak, tapi yang dua ini yang paling pas untuk kasus ini. Ketika apa? Yang pertama, ketika terdapat perpindahan barang, ya kan? Ini kan sudah pindah ya barangnya ya, konsumen ini tadi ya. Kemudian bahwa jaminan nilai residual value sebesar 5.000 tersebut gitu ya, sudah disetujui oleh kedua belah pihak dalam klausul leasing dan lain-lain. Nah, kemudian untuk COGS-nya. Nah, COGS-nya itu kok sebesar apa namanya 80. Mengapa COGS guaranteed-nya itu lebih besar Bu ketimbang unguaranteed-nya? Karena untuk memenuhi matching konsep terhadap sales revenue, di mana di guaranteed itu tidak perlu dikurangi present value RV-nya, present value residual value-nya, karena dia sudah ada jaminan seperti keterangan di awal. Makanya COGS-nya juga tidak perlu dikurangi dengan PV residual value, dan sebaliknya untuk unguaranteed RV. Nah, kemudian untuk unguaranteed, mengapa lessor hanya mengakui 95.890 sekian-sekian Bu gitu kan?
Karena tidak ada jaminan terdapat nilai residual value sebesar 5.000 di akhir masa kontrak. Benar tadi yang terangkan oleh Mas Jose gitu ya. Sehingga lessor gitu ya, si lessor ini saat ini hanya mengakui sebesar nilai yang tertera di kontrak dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan PV dari residual value itu sendiri. Di mana PV dari residual value kan 4.000 sekian-sekian itu tadi ya. Jadi 85.000-nya ini kalau nggak salah ada di soal. Di ini ya. Nah, dari mana Bu 85.000? COGS-nya ini dapat dari soal, ada di step di soal. Itu kok di buku GSOAS-nya seperti itu. Sehingga kita dapatkanlah gross profit-nya sebesar 15.000 dan sama ya 15.000 sama 15.000. Nah, kemudian gitu ya. Ini sales price of the asset ini 100.000. Nanti ini sudah saya kasih ini ya, saya kasih tanda ini ya. Ini masuknya kemana? Gitu. Ini masuknya ke sini sebagai sales revenue. Jadi 100.000 ini bukan dari less receivable karena kemarin nerangin kelas gitu ya. Ada yang oh ini tuh dari sini loh Bu, ini itu dari sini sama. Oh tidak, ini itu dari sini. Sales revenue ya dari sales price of the asset-nya itu. Kemudian yang ini juga sama, dari sales price of the asset pada masa ungranted residual. Gimana, paham nggak? Paham ya? Nanti nggak perlu paham dulu sih, tapi nanti dicatat dulu, disarikan, dipahami pelan-pelan, nanti insya Allah bisa. Oke, untuk yang next-nya, siapa yang mau nyoba? Karena ini kan saya yakin sudah dapat di AKM. Ini kalau teman-teman sudah paham AKM, sudah, ini gampang banget. Ya silakan, tadi terakhir siapa ya? Saya tunjuknya. 3 ya? Iya, bukan, Mbak Eka, iya kan? Iya. Mbak Eka, oke. Mbak Eka, pilih cowok Mbak Eka. Ya, cowok. Soalnya kan kadang gak enak ya cewek sama cewek, sekarang cewek sama cowok. Oh. Nailu aja deh Bu, Nailu. Nailu, Mas Nailu. Nailu mana Nailu? Nailu, oh Nailu. Mas Nailu. Nggak ada di sana, jangan-jangan. Tes. Mas Nailu. Jaringannya Bu. Mas Nailu dulu pernah ya tunjuk terus Pak jaringannya rusak ya? Mas Nailu? Halo, bukan Nailu Bu itu. Bukan ya, salah ya? Bukan Bu. Bukan ya. Oke, Mbak Eka, Mas Nailu nggak ada tuh kayaknya, nggak ada atau jaringannya nggak ngerti saya. Tunjuk Mbak Eka, siapa Mbak? Cowok lain Mbak? Kira-kira yang belum pernah deh. Apa ya yang belum pernah? Kamu nunjuk deh kira-kira. Oh, ini yang belum pernah. Bu Mila dengar siapa ya? Panji deh Bu, Panji. Panji. Panji itu siapa? Oh iya, Mas Panji belum pernah ya. Mas Panji. Nggak bisa juga jangan-jangan. Mas? Halo, Mas Panji. Nur Ahmad Panji ini bukan ya? Betul itu orangnya. Betul. Halo Mas Panji, saya belum pernah lihat dan belum pernah dengar nih Mas Panji suaranya. Coba Mas Satria panggil, siapa tahu lebih ini suara Mas Satria lebih merdu nih. Dipanggil Mas Satria. Kenapa? Ya dipanggil. Biasanya Oke, jaringannya sih Bu. Oke Mbak Eka, lainnya lagi Mbak. Cowok lagi Bu. Cowok. Satu kali lagi kalau nggak ada ya saya nunjuk sendiri nanti. Yoks. Yoks siapa? Yogi Bu. Oh, Yogi itu yang mana ya? Yogi, nomor absen berapa Yogi? Alfareza, alhamdulillah. Alfareza, oke. Mas Alfareza.
Oke, silakan hidupin Mas. Jarang juga ya ini ya Mas Alfareza ya. Api lagi mati lampu, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Gelap. Kelihatan nggak Bu? Oh, Nampak, ya. nampak. Oh, Tetap kelihatan ganteng Mas. ada. Kata Mas Farhan. Ganteng. Ganteng. Iya Mas siapa tadi? Yogi. Ya, Bu. Ya, belum pernah dengar. Mas Yogi, tolong dong Mas jelasin ini Mas. Padahal kalau ditunjuk teman-teman tuh enak loh, dapat nilai nih, saya catat nih. Mas Alfareza Yogi nih. Nih, Jelasin yang mana Bu? jelasin yang ini Mas. Jurnalnya ini. Waduh, Waduh, udah waduh duluan. Nah, udah nyala Bu ternyata Bu. Nah, Hah? udah nyala. Udah nyala, alhamdulillah ya. Pas. Kamu sebelum ke jurnal ke sini dulu deh. List amortisasi ini. Ya, Mas Yogi, saya mau nanya. Ini kenapa 100.000 Mas? Enggak apa namanya? Enggak yang 95.000 Mas. kan itu Bu, list receivable kan rumusnya PV rental payment ditambah itu apa yang guaranteed atau unguaranteed itu ya Bu. Ya. Ya kan Bu. Nah kalau bahasa sederhananya saya gitu ya, karena ada aset keluar, karena ini kan finance list ya, ini diinget-inget ya, ini finance list. Berarti kalau finance list itu si lessor itu memperlakukan barang sewaannya seperti apa Mas Alfareza, Mas Yogi? Gimana Bu? Maaf putus. Ini kan kita bicara finance list, ya enggak? Iya. Berarti si lessor ini memperlakukan barang sewaannya itu seperti apa? Kayak inventory gitu ya Bu? Ya kayak apa gitu maksudnya ya, seperti apa gitu maksudnya tuh kayak sewa biasa atau apa? Jual barang. Nah, jual barang, jual aset ya. Ya, jual aset. Oke, jual aset. Berarti di sini karena ada aset keluar gitu ya, maka si lessor gitu ya udah mengalihkan nih barangnya itu kepada si lisi ini, sehingga dicatat sebesar apa? Sebesar nilai wajar sewanya. Jadi ini nilai wajar sewanya itu tidak perlu dikurangkan PV residual. Oh, kalau pakai rumus tadi juga boleh, tapi kalau pakai logika, siapa tahu nanti tiba-tiba lupa rumusnya gitu ya. Oh, logikanya seperti ini loh, biar nanti bisa langsung dimasukkan. Oke, Mas. Oke. Setelah itu tahu nggak Mas perhitungan amortisasi schedule ini tahu ya Mas? Yang mana Bu? Ini yang di sini nih, yang nih. Tahu kan? Ya. Gimana caranya? Interest itu Bu? Apa yang list payment? Ya dari sini. Ini annual list payment terangkan kepada saya itu maksudnya apa Mas? Saya satu-satu ya, jangan sampai dalam satu kelas satunya sudah paham banget, satunya nggak ngerti. Makanya saya lebih enak diskusi biar tahu apa kondisi kelas secara keseluruhan. Mas Yogi. Itu pembayaran tahunan Bu. Pembayaran tahunan. Didapat dari mana tadi Mas? Itu pakai PV itu kan Bu. Pakai rumus yang ini ya, yang ini tadi ya. Ya. Terus kalau ini interestnya ini dapat dari mana Mas? Interestnya itu dikali list receivable-nya kan ya Bu? Gimana? Yang interest yang di tahun 2020 yang 3.000 itu Bu? Ya, yang ini. Itu 79.288 dikali 4%. Ya, ketemu ini ya. Terus ini semua udah tahu ya? Udah ngerti ya? Saya skip kalau udah ngerti. Sekarang terangkan Mas jurnalnya Mas. Waduh, masuk jurnal. Ayo. Ya. Ayo, nggak apa-apa, nyoba. Nanti kalau nggak bisa kan diajarin. Nah, kenapa jurnalnya seperti ini Mas? Dan ini tuh sebenarnya tuh mau jurnal apa sih gitu ya? Jurnal pertama kan jurnal penjualan ya Bu. Nah ini saya kasih ini dulu, kasih warna yang ini untuk
untuk guaranteed-nya. Kok kesini lagi? Biar kalau teman-teman kalau ada warnanya kan seneng ya. Aduh. Biru aja deh. Nggak kelihatan. Kelihatan kok, Bu. Nah, nih Mas, nih. Ya. Yang pertamanya dia mau jurnal apa Mas? Ini kita nerangin dulu yang guaranteed residual. Ya. Itu tuh jurnal penjualan, Bu. Itu pakai sales type, jadi ada pencatatan COGS-nya. Gitu kan ya, Bu? Apa gimana, Bu? Dicoba dulu, nggak apa-apa. Gimana, Bu? Dicoba dulu. Jurnal pertama itu jurnal pertama jurnal penjualan itu pakai sales apa tuh namanya itu, sales type list, jadi kita mencatat COGS, terus yang jurnal kedua itu jurnal penerimaan pembayaran pertama. Di tahun pertama tuh nggak ada pembayaran cicilan ya, Bu. Gimana Mas? Gimana? Ini tuh jadi teman-teman ini ya inti dari pencatatan akuntansi atau jurnal di awal periode transaksi gitu ya. Didengarnya ini nggak hanya cuman Mas Yogi tapi semuanya gitu ya. Lampu saya ganti mati Mas, lampu rumah ganti mati. Diinget-inget yang kemarin kan juga sama ya, yang terkait dengan apa obligasi dan lain sebagainya lah, pokoknya kurang lebihnya sama. Itu untuk pertama kali ya Mas Yogi ya dan teman-teman semuanya, itu kita harus melakukan jurnal terkait dengan pengakuan hak atau kewajiban. Benar nggak Mas Yogi? Benar, Bu. Maksud saya ngerti nggak? Ini belum. Untuk pengakuan ini jurnal yang menunjukkan pengakuan pengakuan atau pertukaran kali ya, pertukaran hak atau kewajiban dari lessor ke lessee apa Mas? Jurnal yang mana? Jurnal itu, Bu, list receivable sama sales revenue. Ya. Iya. Kemudian yang cash di tahun pertama tuh nggak hanya 1 Januari ya, maksudnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Kemudian apa lagi Mas setelah itu Mas? Kemudian Bu Nailu izin Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Salsa. Sama Panji juga katanya layar Ibu gelap gitu Bu, jadi nggak bisa mengikuti dengan baik katanya. Iya ya, layar saya gelap ya. Iya, jadi kayak gini Bu, jaringannya dia Enggak, Bu. saya. Tadi suara masih walaupun layar ini saya ini posisinya. Iya, saya memang hitam kalau saya sendiri tidak kelihatan karena lampu di rumah saya tuh mati. Oh, hitam dalam arti mati lampu. Kali itu pakai apa? Bentar. Ya, posisinya udah saya kirim ya Bu di WA. Oh ya, makasih Mas Satri. Oke, Mbak Dinda.
Terima kasih ya Mas Yogi ya. Tetap saya catat. Apa namanya? Mas Yogi, bentar. Sudah saya catat atau belum ya tadi? Mas Yogi. Ya. Mbak Dinda. Ada nggak orangnya nih? Tes. Adinda? Nggak dengar juga ya, banyak yang nggak dengar. Jaringan ya? Bu, tadi juga ngomong di grup Bu. Iya ya? Iya Bu. Yang jaringan. Coba Arsila. Coba. Nomor apa nih? Oh, 30. Mbak Rofka, dengar suara saya? Nggak bisa juga ya? Halo Bu. Ya lo Mbak, dihidupin Mbak layarnya Mbak. Ya. Halo, bisa Mbak? Oh ya, oke. Oh ini Mbak Rafka, bisa nggak Mbak menerangkan jurnalnya ini Mbak? Jadi jurnal di tahun awal, di tahun pertama tuh maksud saya tuh ya tahun 2019 ya. Itu kira-kira tuh Lesor si Lesor itu ya, dia yang pemilik dari Asap yang untuk disewakan ini. Kira tuh dia tuh jurnalnya apa aja Mbak? Halo, jangan di-mute Mbak. Ya. Nah, sorry. Ya. Pada tahun pertama ya Bu? Ya. Jadi pada tahun pertama kan dia udah nyerahin inventorinya. Jadi kita nanti ngejurnal ada COGS pada inventory sama ada uangnya itu gara-gara ada penjualan list receivable pada self revenue guaranteed residual itu kan itu ditambahin yang 95.000 sekian ditambah sama dengan residualnya jadi 100.000. Kalau yang untuk COGS kalau untuk COGS pada inventorinya 85.000 sesuai cost-nya. Nah, kalau yang untuk unguaranteed dia yang list receivable pada sales revenue-nya sebesar 100.000. Terus COGS pada inventorinya 890,36 itu dikurangin, itu tuh hasil dari 85.000 dikurang sama 4 dikurangin sama present value dari nilai residunya. Oke, jadi di bukunya Pak Lutfi, teman-teman semua, ini yang jurnal ini tuh Pak Lutfi ada typo ya, kalau nggak salah ini dia Pak Lutfi beliau ini 100 sama 100 kalau nggak salah. Itu yang benar ini ya. Nanti saya WA Pak Lutfi juga sebagai koreksi gitu ya. Yang benar yang ini ya, maksudnya yang jurnal saya buat ya. Itu ada setelah itu gimana Mbak Rofka? Tahun pertama di tahun 2019 udah gua rantet dulu Mbak. Itu selain dia mencatat, nah ini ada penghaknya ini berubah gitu ya. Ada pertukaran perpindahan asetnya berpindah gitu ya karena dia menggunakan finance list. Nanti dia nyatat apa lagi Mbak? Terus nanti dia jurnal karena kan ada annual payment-nya itu, jadi cash pada list receivable 20.711 dari ini berarti apa? Cash itu berarti ini maksudnya gimana? Cash sama list receivable pembayaran yang diterima lessor
dari itu tahun pertama cicilan pertamanya iya. itu. dari tadi lagi dari yang bentar lihat yang dari dari mana ini dari list receivable kali dan ini ya dari schedule amortisasi tadi ya, ini ya enggak? Iya. Taruh sini. Jadi ini apa yang saya bilang tadi, untuk pencatatan akuntansi atau jurnal di awal periode, maksudnya di tahun 2019, karena ini dia transaksinya awalnya di 2019, untuk kedua belah pihak ini ya, baik lessee maupun lessor, yang pertama kita itu harus mencatat yang namanya pengakuan hak atau kewajiban yang udah tertera tadi, udah diterangin Mbak Rofka. Kemudian yang kedua gitu ya, jika karena tadi kan kreditnya nggak dekat ya, penerimaan cicilan pertama itu kalau lesi ya, diingat-ingat ya, penerimaan cicilan nanti cashnya dari si lesi ini berkurang sebesar kredit. Nah kalau untuk lessor gimana Bu? Selasa berarti dia dia menerima, ada penerimaan bunga, makanya dia cashnya di sini sini ya. Di sini ada penerimaan piutangnya diterima nih besar begini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa Bu. Ibu, saya mau nanya Bu. Ya, siapa ya ini? Mbak Rofka ya? Iya, saya sendiri Mbak Rofka. Nah, ya. Jadi sales revenue yang unguaranteed itu sebesar 100.000 atau 95 ya? Ini kan? Sudah 5 Mbak. Ini yang sudah diterangkan tadi itu. Saya nerangin panjang lebar itu. Kenapa ini prinsip revenue recognition sama matching prinsip tadi. Sudah 5 Mbak. Nanti saya WA Pak Lutfi. Oke, nanti saya kasih Bu. Nanti saya kasih Excel-nya. Oke, kalau ini sudah paham, saya yakin ini sudah paham ya. Nah, ini yang saya bilang ya, bahwa proses yang yang beda itu hanya di sininya, COGS sama inventory-nya. COGS, inventory, kemudian sales revenue yang beda untuk sama unguaranteed. Pencatatan lainnya sama. Teman-teman hanya ambil dari mana? Hanya ambil dari schedule amortisasi ini saja. Kalau ini interest revenue dapatnya dari mana ya? Dari sini. Nih. Ya, paham ya? Kalau yang unguaranteed ya sama dari sini. Karena apa? Karena nilai barangnya sama kok. Tadi kan nilainya berapa? Nilai di kontraknya kan 100.000. Kalau ini apa? Nilai kontraknya kan 100.000. Ini sales price-nya ini hanya untuk, karena dia ada guaranteed sama ini unguaranteed tadi. Yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian untuk penerimaan pembayaran sewa kedua gimana? Sama. Diambil dari mana? Dari sini. Yang dari cicilannya ini, annual payment. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Kita masuk ke sini. Ini nggak kelihatan ya. Nah, tadi kan udah ada yang bilang ini loss Bu, ini loss Bu. Nah, teman-teman tolong dong terangin ini kenapa ini jurnalnya ini loss on list. Mengapa dicatat sebagai loss? Saya harap sudah baca ya semuanya ya. Ada yang mau nyoba? Coba Mbak Tasya ya, Marliani ya, Mbak Tasya kira-kira tahu nggak Mbak? Ini kenapa alasannya ini dicatat sebagai loss Mbak? Karena dia si residual value-nya itu nggak dijamin. Terus ternyata si lesinya itu mengembalikan nilai inventory, nilai aset yang disewakan tadi itu sebesar 3.000, sedangkan si lessornya kan bilang kalau si residual value-nya bakal ada 5.000.
Jadi selisihnya itu akan jadi loss karena dia unguaranteed, jadi nggak dibayarin sama si lesinya tadi. Iya. Terima kasih ya Mbak Tasya ya. Ada suara adiknya Mbak Tasya ya tuh ya. Iya Bu, suka main ke kamar soalnya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Ya benar ya, ini tuh sebenarnya dari soal, ada di soal situ juga sih. Itu ada diketahui guaranteed RT-nya 5.000 gitu ya. Jika PT IFA mengestimasikan nilai residu, jadi ini nilai residu tuh sebenarnya PT IFA kalau di kasus ini dan kasus lain juga ya, maksudnya di kasus leasing gitu ya. Itu nilai residu itu kan omongan antara kedua belah pihak ya. Jadi ada persetujuan antara kedua pihak. Misal investor bilang ini kayaknya estimasi nilai residu saya 3.000 nih. Kalau si les sudah bilang iya ya sudah. Berarti itu leasing tipenya dengan menggunakan guaranteed residual besar 3.000. Ini di kasusnya ini teman-teman bisa lihat ya. Diketahui guaranteed RT-nya sebesar 5.000. Kemudian jika PT IFA mengestimasikan nilai residu 3.000, maka selisih 2.000 merupakan pembayaran tambahan atau probable RT PT IFA yang diperhitungkan dalam PP pembayaran sewa. Jadi ini diketahui di sini bahwa ada guaranteed RT-nya 5.000. Kemudian estimasinya sendiri ada 3.000. Nah ini kekurangannya ini akan masuk di mana gitu ya. Nah ini gini, karena dulu diproyeksikan lessor akan dapat residual value sebesar 5.000. Ingat-ingat lessor ya, lessor itu yang memiliki sewa ya. Dia akan dapat residual value 5.000. Namun gitu ya, kenyataannya di akhir masa sewa nilai barang itu hanya senilai 3.000. Maka kan apa? Maka akan ada loss sebesar apa? Sebesar 2.000. Maka ini kenapa dicatat di sini sebesar loss dan bukan gain. Jadi nanti teman-teman hati-hati ya di jurnal ini juga. Oke, kita akan masuk operating list. Ini mudah ya. Terangkan satu orang saja deh, gampang. Operating list itu seperti apa sih? Kira-kira? Oh, Mbak Dinda ya. Oke, siapa yang mau nyoba? Mbak Alida. Alida Bun-Bundan. Iya, Bu. Ya, Mbak Alida. Silakan dihidupin videonya, Mbak Alida. Sudah, Bu. Ya. Oke, Mbak Alida. Mbak, terangkan ke teman-temannya Mbak, karena ini mudah banget nih operating list tuh. Terangkan ke teman-temannya. Pertama, saya yakin sudah paham semua ya. Kenapa ini menggunakan operating list, Mbak? Menggunakan metode operating list, Mbak. Ya. Yang pertama dia sewanya non cancelable ya Bu, tapi setelah diuji klausul kelimanya dia tidak memenuhi, jadi kita menentukannya sebagai operatif. Oke, bagus. Nah terus Mbak, ininya udah paham semua ya, saya yakin ya, Mbak Lida juga ya. Nah setelah itu jurnalnya Mbak. Ya, yang di awal tahun jurnalnya Bu. Ya. Ini jurnalnya seperti apa? Nah, udah saya kasih nih. Yang di awal tahun kita langsung mengakui menerima cash, tapi tidak mengakuinya sebagai pendapatan dulu. Jadi unearned lease revenue. Unearned lease revenue itu apa, Mbak? Pendapatan yang masih ditangguhkan gitu Bu, masih kayak utang. Ya, pendapatan diterima di muka kalau bahasa ya, atau ini karena sewa mungkin bisa sewa dibayar di muka gitu ya. Kalau nanti teman-teman saya lupa nih namanya nih. Jadi kayak ini sewa dibayar pendapatan diterima di muka atau
sewa dibayar di muka gitu ya Mbak? Ya, kita hanya mengakui ini tidak mengakui list receivable kayak sebelumnya yang finance list. Nah, nanti di akhir tahun kita mengakui pendapatan yang diterima di muka tadi, kita akui jadi sebagai pendapatan. Kita kita balikin jadi list revenue jadi list revenue. Karena tadi kita nggak kayak bukan menjual aset, jadi kan aset yang kita sewakan tuh kayak masih di kita gitu. Jadi kita harus mendepresiasikan, mencatat penyusutannya gitu. Nah, benar. Expense ada akumulasi. Ya, benar Mbak. Dibagi berapa tahun gitu tadi. Iya. Ya, benar Mbak Alida ya. Jadi ini mudah nggak teman-teman? Mudah nggak yang ini? Ini jadi kayak gini ya Mbak Alida. Ini tuh kayak sewa biasa ya. Iya enggak? Gimana? Tapi teman-teman harus tahu nih. Ini dapatnya dari mana Mbak? Cash 95 ini, 9.538. Meskipun ada di sini ya, itu dapatnya dari mana? Dari schedule amortisasi yang dibuat oleh leasing. Ya enggak? Bukan si lessor ya ini yang buatnya. Dari kemarin, pertemuan kemarin. Ya. Jadi ini schedule yang dibuat oleh si leasing yang kemarin. Makanya ini namanya list liability. Ya ini dapatnya dari sini. Nanti hati-hati juga ya, siapa tahu teman-teman mau ngitung operating. Ini yang kadang mungkin banyak mahasiswa terjebak di sini. Dia menggunakan metode operating list, tapi dia ngitungnya menggunakan schedule-nya yang pakai ini. Nanti nggak nyambung. Ya enggak? Perbedaannya apa? Mbak Lydia kalau tahu. Schedule dari amortisasi dari yang dibuat oleh lessor sama leasing. Bedanya apa kira-kira? Kalau yang dari leasing ya. Bedanya di sini aja, Mbak. Nih, list liability yang di sini ini dia adalah pengurangan dari residual value. Kalau yang di sini ini 100.000 dia dari mana? Dia dari sini. Receivable-nya ini. Paham ya, Mbak ya? Iya, Bu. Nah, jadi seperti itu. Tadi benar ya, Mbak Alida. Pertama kita penerimaan pembayaran sewa. Kita dapatlah cash besar sekian-sekian, ini cicilannya ya di tahun pertama. Kemudian karena ini masih di 1 Januari gitu ya, dia belum bisa diakui sampai akhir tahun gitu ya. Jadi masih unearned. Ini kemudian karena dia sudah untuk 31 Desember gimana Bu? 31 Desember di akhir tahun kita pengakuan pendapatan di akhir tahun, kita tinggal dibalik bagi list revenue itu di akhir tahun saat segini. Nah tadi benar, kenapa ini ada tambahan depreciation expense, sedangkan yang tadi nggak ada, kan? Yang tadi kan nggak ada kan? Karena yang untuk yang operating list ini dia kayak sewa, jadi barangnya itu masih barangnya kita, masih haknya kita. Si lessor itu masih punya. Kalau kos-kosan ya dia masih punya kos-kosannya, masih berdiri di situ. Itu belum ada pertukaran hak dan kewajiban. Jadi seperti itu ya, paham ya teman-teman ya? Iya Bu. Iya Bu, kok pada lemas sih? Ini siapa nih yang Mbak Alida ya? Pada lemas ya? Oke, karena ini cukup mudah ya. Oh ya, saya mau nanya, coba saya tes Mbak Alida. Mbak Alida lagi. Mbak, kalau dikapitalisasi itu apa Mbak? Dimasukin yang dikapitalisasi. Apa Mbak kira-kira dikapitalisasi? Dikapitalisasi itu dimasukin gitu Bu. Jadi gimana ya dimasukin? Dimasukin ke nilai aset. Dimasukin ke nilai aset. Iya, Oke. Jadi dikapitalisasi itu, jadi teman-teman kalau ingat kemarin ada kata terkait dengan
Finance list yang tadi ya, finance list ya. Ini combine dari yang tadi ke yang pertemuan 12 kemarin. Jadi finance list ini membebankan di awal kontrak. Di sisi lisi, ya, di sisi lisi, jadi teman-teman udah harus hafal ya, karena ini kita sudah lesor ya. Ternyata ya di si lisi ini nggak boleh ngakuin semua di commencement. Commencement tahu Mbak Alida? Commencement di awal Bu, di saat pengakuan itu ya, ada hak dan kewajiban ya. Ternyata dia nggak boleh ngakuin semua di commencement. Mengapa gitu kan? Karena ada yang dinamakan kapitalisasi. Nah, kapitalisasi itu apa? Nanti teman-teman bahasa cost capital atau asset capitalization, teman-teman insya Allah bakalan ngerti artinya. Nah, dengan adanya kapitalisasi gitu ya, maka cost yang dibayarkan untuk memperoleh aset akan dibebankan merata di sepanjang masa kontrak. Nah, untuk konteks ini kapitalisasi berarti apa Mbak Alida? Ini seperti apa? Gimana Bu tadi Bu? Jadi kapitalisasi, dengan adanya kapitalisasi ya, cost yang dibayarkan untuk memperoleh aset akan dibebankan merata di sepanjang masa kontrak. Berarti kalau dalam bahasamu kapitalisasi ini apa? Cost didepresiasikan gitu. Nah, benar. Mendepresiasikan. Jadi kapitalisasi, kalau maaf kemarin saya kurang jelas ya terkait makna kapitalisasi. Ini jadi kapitalisasi itu seperti mendepresiasikan. Paham ya Mbak ini ya, Mbak Lida ya. Teman-teman yang lain gimana paham ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini saya bacain ya. Capitalization ya is an accounting method in which a cost is included in the value of an asset and expenses over the useful life of that asset. Tahu ya? Ini siapa Mbak Sekar? Rather than being expensed in the period the cost was originally incurred. Jadi maksudnya apa? Jadi gitu ya. Kapitalisasi ini merupakan metode akuntansi ya, di mana gitu ya, cost itu akan disebar gitu ya, bahasanya disebar. Kalau bahasa akuntansinya disebar atau diexpensekan over the useful life of that asset. Jadi ini kata lain dari kapitalisasi adalah didepresiasi atau diamortisasi. Amortisasi untuk aset non intangible asset. Oke ya, paham ya di sini ya? Oke. Apa namanya, karena ini pertemuannya sudah selesai, mudah-mudahan teman-teman karena ini mudah ya, tema yang mudah untuk Lisi dan Mesel ini sendiri. Jadi ini saya akhiri dulu karena ini kan sebenarnya ini masih masa ini ya, masih masa Lebaran sebenarnya ya, hari Sabtu ya, tapi gimana lagi daripada numpuk di depan. Maka dari itu saya cukupkan gini ya, teman-teman. Senang nggak atau mau ditambah lagi? Senang Bu. Senang ya, sudah ya. Senang Bu. Kayaknya Mbak Salsabila udah mau nyate ini. Banyak daging Bu. Iya, banyak daging. Oke, ya saya juga sama tuh, di depan sudah ada teman saya, teman SMA saya udah nunggu dari tadi jam 5:15. Saya bilang nanti dulu 15 menit lagi gitu ya. Jadi saya cukupkan di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat materi kali ini, presentasi pertemuan kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk minggu depan agendanya seperti apa nanti saya kasih tahu ya, karena ini teman-teman kan sudah lama nggak saya kasih tugas ya, nanti mungkin nggak tahu saya kasih tugas dalam bentuk apa, nanti tunggu aja di Google Classroom. Oke ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat berkumpul dengan keluarganya untuk itu ya, untuk membakar sate dan lain sebagainya ya di malam minggu ini ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.